Film ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang ayah dan anak yang sedang menonton pertarungan MMA di siaran televisi. Selagi menonton, sang ayah menjelaskan kepada putranya cara seorang petinju menghindari serangan lawan saat bertarung di atas ring. Akan tetapi, sang ayah terlihat kesal saat jagoannya kalah dalam pertarungan tersebut. Sedangkan si anak terlihat begitu fokus menonton pertandingan itu, seolah-olah merasa takjub dengan kehebatan pukulan dari petinju-petinju tersebut. Hingga keesokan harinya, si anak laki-laki yang diketahui bernama Travis Austin melihat saudara perempuannya yaitu Kelly sedang diganggu oleh dua teman sekolahnya. Dan dia pun langsung memukul anak laki-laki yang mendorong saudaranya itu dengan mempraktikkan pukulan tinju yang ditontonnya kemarin. Ugly face. Get off my brother! Get off my brother! Namun karena Travis sendirian, alhasil dia kalah karena kedua anak itu langsung membalas dengan mengeroyoknya. Saat pulang, ayahnya yang bernama Sam menyadari kalau sebelah mata Travis memar. Bukannya khawatir melihat anaknya dipukuli, Sam justru terlihat santai dan berharap kalau anaknya bisa menang dalam berkelahi. Travis memang tidak berasal dari keluarga berada, bahkan hidup keluarganya serba kekurangan dan sampai mereka harus tinggal di karavan buntut. Belum lagi orang tuanya yang sering berantem karena ayahnya yang bukannya kerja cari uang tapi malah suka menghambur-hamburkan uang dengan berjudi. It's a sucker bet. No, it's a sucker bet if you lose. I thought I told you to stay at the bar. Let's go. I'll be by later to cook. Hingga suatu hari tiba-tiba Travis dibawa ke sebuah panti asuhan oleh Sam. Ternyata Sam bermaksud menitipkan Travis di panti asuhan itu. Saat tahu kalau dia akan ditinggalkan di sana, Travis langsung pergi mengejar ayahnya karena tidak ingin berpisah dengan keluarganya. Namun Sam menyuruh Travis untuk tetap berada di tempat ini. Sebelum pergi, ayahnya sempat berpesan kalau Travis harus menjadi jagoan hebat saat dewasa nanti. Hingga akhirnya kedua orang tuanya beserta saudara perempuannya pun meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Di titik ini Travis sadar kalau dia bukan dititipkan tapi dibuang. Come on, come on. No, stay here. Beberapa tahun kemudian, Travis yang sudah beranjak dewasa kini telah menjadi seorang petinju profesional. Pada hari itu, Travis akan mengikuti kejuaraan tinju kelas berat ringan. Tidak hanya disemangati oleh pelatihnya yang bernama Eddie, Travis pun mendapatkan dukungan penuh dari pacarnya yaitu Dana. Di awal pertandingan, Travis dan lawannya sama-sama seimbang dan saling menunjukkan keahlian pukulan mereka masing-masing untuk menjatuhkan lawan satu sama lain. Namun di tengah pertandingan, tiba-tiba fokus Travis buyar saat dirinya berhalusinasi melihat ayahnya berada di bangku penonton, hingga lawannya pun dapat dengan mudah memukulnya hingga terjatuh. Meski begitu, ingatannya akan sang ayah perlahan membuat semangat juangnya kembali lagi, dan dia segera bangkit untuk melancarkan serangan balasan kepada lawannya itu. You want to hit me? Go ahead, hit me. 6. Pada akhirnya Travis berhasil mengalahkan lawannya dan keluar sebagai pemenang dalam kejuaraan tersebut. Untuk merayakan kemenangannya, Travis mengadakan pesta dengan mengundang rekan-rekan terdekatnya, termasuk Eddie, Dana, dan putri Eddie yang bernama Ashley. Semua orang yang hadir di sana pun tak henti-hentinya memberikan ucapan selamat dan memuji kehebatan Travis saat berada di atas ring tinju. Champ, hey, it's a hell of a fight, man. He won. Stop training for like 2 seconds. Hey, can I see it? Ashley, of course. Honey, be careful with that, right? It's so heavy. Di tengah pesta, Travis bertemu sahabatnya yaitu Joy, yang selama ini tidak ada kabar karena dipenjara gara-gara mengurus ayahnya yang terlibat masalah. Saat mengobrol dengan Joy, Eddie datang, niatnya untuk pamit pulang duluan. Eddie lalu mengajak putrinya Ashley untuk pulang bersamanya. Seperti remaja pada umumnya lah ya, Ashley ogah diajak pulang dan masih ingin bersenang-senang di pesta itu bersama temannya. Akhirnya Travis membujuk Eddie agar mengizinkan Ashley tinggal, dan dia yang bertanggung jawab untuk menjaga Ashley di sini. Apalagi Travis sudah menganggap Ashley seperti adiknya sendiri karena mengingatkannya pada sosok Kelly. Ditambah dia juga sangat menghormati Eddie, jadi dia pasti akan menjaganya dengan baik. Eddie, let her stay. Yeah? Be here tomorrow morning 10 a.m. to pick you up. But keep an eye on her. All right. Setelah itu, Joy mengajak Travis bertemu kenalannya yang bernama Rico. Dan diketahui Rico ini menjalankan pertarungan tinju bawah tanah. Karena terkesan dengan permainan Travis di ring, Rico pun berniat memberikan sebuah jam tangan mewah kepada Travis sebagai hadiah atas kemenangannya. Awalnya Travis ingin menolak karena dia tidak bisa menerima hadiah dari orang lain begitu saja. Namun Joy berusaha membujuk Travis agar mau menerima hadiah itu untuk menghargai pemberian orang lain. No. Take the number, man. If you need any, I appreciate that.
It's gonna look good on you, man. Setelah itu, Travis kembali menikmati pestanya yang gila-gilaan bersama teman-temannya dari semalam suntuk sampai pagi menjelang. Saking gilanya pesta semalam, bisa dilihat rumah Travis yang berantakan dengan pakaian berserakan di mana-mana sampai tali HB pun bergelantungan di atas lampu. Di saat Travis bertugas membangunkan teman-temannya, Dana pergi ke kamar untuk membangunkan Ashley karena ayahnya, Eddie, sudah datang untuk menjemputnya. Namun betapa syoknya Dana saat menemukan Ashley dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tidak hanya Dana, Travis dan Joy yang buru-buru masuk ke kamar juga sama-sama syoknya saat melihat kondisi Ashley. Joe, call 911. No. Oh God, Eddie. What's going on? What did you do? Jasad Ashley pun segera dimakamkan dan dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat yang ikut berduka cita atas kepergian yang tiba-tiba itu. Selesai pemakaman, Travis pulang ke rumah bersama Dana. Di rumah, Dana terus berusaha membujuk Travis yang masih tidak ingin makan apapun semenjak kepergian sosok Ashley. Tidak lama kemudian, Eddie datang dan menyampaikan rasa kecewanya kepada Travis. Padahal, Travis adalah satu-satunya orang yang begitu dipercayai karena dia pikir putrinya itu akan selalu aman jika berada bersama Travis. Di hadapan Eddie, Travis pun tidak bisa berkata apa-apa karena dia sendiri juga sangat membenci dirinya yang tidak bisa menjaga Ashley dengan baik. Nothing after everything we've been through, Travis. I trusted you. So this is on you. Eddie, this is on you. Eddie! Siangnya, Travis menemui Joy untuk membicarakan tentang insiden yang terjadi dengan Ashley. Joy berkata kalau Eddie terus menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkannya. Di sisi lain, Travis juga menyampaikan jika polisi sudah melakukan investigasi terkait kematian Ashley dan menemukan jika ada kandungan obat-obatan terlarang di dalam tubuh Ashley. Joy yang takut jika Eddie akan membawa masalah ini ke jalur hukum pun menjadi panik karena dia tidak ingin masuk ke dalam penjara lagi. Travis pun menenangkan Joy dengan berkata biar dia saja yang bertanggung jawab dan mengatasi masalah ini. Karena itulah, Travis ditemani Dana pergi menemui seorang pengacara bernama Eric untuk membahas soal tuntutan Eddie. Eric menyarankan agar Travis mengajukan banding terhadap tuntutan itu karena tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Travis ada kaitannya dengan kematian Ashley. Namun karena ditemukan barang haram di rumahnya, ada kemungkinan Travis akan didakwa atas pembunuhan tidak disengaja dan bisa dijatuhi hukuman minimal 2 tahun penjara. I can fight this for you. Travis. I know what I'm doing. Implore you not to do this. Please. Namun dengan berat hati, Travis menolak pengajuan bandingnya dan tetap menerima hukuman yang dijatuhi oleh pengadilan kepadanya. Meski dia membuat Dana dan Eric kecewa dengan keputusannya itu, namun Travis tidak menyesal sama sekali karena dia benar-benar merasa bersalah dan sudah memilih untuk bertanggung jawab atas kematian Ashley. Pada akhirnya, Travis pun harus mengubur profesinya sebagai petinju dan menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan tinggal di balik jeruji besi. Tidak hanya karir tinjunya yang hancur, Travis juga kehilangan rumah dan semua aset kekayaannya karena harus membayar denda atas kasusnya itu. I can't do this without you. I love you, Dana. I love you too. I'm gonna be okay. Walaupun para napi di lapas tahu jika Travis ini mantan petinju profesional, namun hal itu tidak membuatnya terhindar dari rundungan para napi senior lainnya. Bahkan seorang napi dengan beraninya membuli Travis bersama komplotannya. Alhasil Travis pun menjadi samsak dari pukulan mereka. And the new champ is Bobby the Booger. Saat jam makan siang, sipir penjara menghampirinya dan mengatakan kalau Travis kedatangan pengunjung. Namun siapa sangka pengunjung yang datang menjenguknya adalah ayahnya, Sam, yang bertahun-tahun lalu telah menelantarkannya di panti asuhan. Tentunya Travis terkejut karena tidak menyangka akan bertemu lagi dengan ayahnya. Padahal selama ini dia tidak tahu di mana keberadaan keluarganya itu. Di kunjungan itu Sam memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena sakit keras. Sedangkan adiknya Kelly hidup terpisah dengan orang tuanya. Dan Sam hanya pernah mendengar kabar kalau putrinya itu sudah menikah dan saat ini tinggal di California. Selain memberikan kabar soal keluarganya, kedatangan Sam menemui Travis sebenarnya ingin mengajak putranya itu untuk melakukan bisnis bersamanya. Untuk meyakinkan Travis, Sam berkata kalau bisnis ini pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun Travis langsung menolak dan tidak ingin terlibat dalam urusan apapun dengan ayahnya. I got something I want to do for you. And this is rock solid. It's gonna make a lot of money. Just remember one thing. Beberapa hari kemudian, saat Dana baru saja pindah ke rumah kontrakan yang baru, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Travis. Di telepon, Travis memberitahu jika masa hukumannya diperpanjang selama 2 tahun lagi. Karena itulah dia meminta Dana agar tidak menunggunya dan berusaha untuk move on dengan menjalani kehidupannya yang baru tanpa dirinya. Dengan kata lain, Travis ingin minta putus dengan Dana. Mendengar itu tentu saja Dana tidak bisa menerimanya karena dia hanya mencintai Travis dan tetap ingin menunggunya sampai Travis keluar dari penjara. I just want you to live your life. Don't wait for me. Bye, Dana. Travis. You got 2 more years.
Hingga 3 tahun kemudian, ucapan yang dikatakan Dana waktu itu pun benar-benar sungguh dilakukannya. Karena pada saat masa hukuman Travis telah berakhir, Dana terlihat datang menjemput Travis yang baru saja dibebaskan dari penjara. Travis pun merasa tersentuh dengan kesetiaan Dana kepadanya. Karena Travis belum memiliki tempat tinggal, akhirnya Dana mengajak Travis untuk tinggal bersamanya di rumah kontrakannya yang sederhana. Make yourself at home. Missed you. I miss you too. Malamnya saat makan malam, Travis bertanya bagaimana kabarnya Joy kepada Dana. Namun Dana terlihat tidak suka saat Travis membicarakan soal Joy, karena dia masih kesal kepada Joy yang sama sekali tidak pernah menjenguk Travis saat masih di penjara. Namun Travis masih memaklumi sikap Joy, karena dia tahu kalau Joy juga sudah melewati masa lalunya dengan berat dan tidak ingin memberatkannya dengan masalahnya itu. Tidak ingin membuat Dana bete karena membicarakan Joy, Travis pun mencoba mengobrol tentang hal lain. Dan pada akhirnya mereka saling melepas rindu selama bertahun-tahun itu dengan main kuda-kudaan sepanjang malam. I love you. I love you too. Keesokan harinya, Travis bertemu dengan Joy untuk pertama kalinya semenjak dia masuk penjara selama beberapa tahun ini. Berbanding terbalik dengan kondisinya yang tidak punya apa-apa, hidup Joy justru terlihat semakin membaik. Bahkan saat ini dia sudah membangun tempat latihan tinju miliknya sendiri. Selain ketemu kangen dengan temannya itu, tujuan Travis menemui Joy adalah ingin meminta pekerjaan darinya. Tapi sayangnya, Joy tidak bisa mempekerjakan Travis karena ternyata saat ini dia sedang berlatih tinju bersama Eddie, yang tidak lain adalah mantan pelatih Travis. Mengetahui itu, Travis langsung kecewa kepada Joy yang tidak setia kawan, dan bisa-bisanya dia merebut semua hal yang dulu pernah dimilikinya. Padahal Travis sudah rela mengorbankan dirinya agar Joy tidak terlibat dalam masalah bersamanya. Bukannya minta maaf, Joy malah berusaha memprovokasi Travis dengan menyebut kalau dia dan Dana pernah menghabiskan waktu bersama selama Travis mendekam di penjara. Mendengar itu tentu saja membuat emosi Travis langsung meledak. Malamnya saat Dana baru pulang ke rumah, Travis langsung bertanya apakah dia pernah selingkuh dengan Joy. Saat mendengar jawaban Dana, Travis terlihat begitu kecewa karena dua orang yang sangat berarti di hidupnya sudah mengkhianatinya seperti ini. Setelah sempat bertengkar dengan Dana, Travis pun langsung pergi dari rumah Dana malam itu juga. You broke my heart. Get out. I'm done being heartbroken about you. Get out! Karena tidak tahu harus pergi kemana, akhirnya Travis mencoba menemui salah satu temannya yang bernama Dennis. Melihat kedatangan Travis, Dennis pun menyambutnya dengan hangat dan merasa senang karena Travis sudah keluar dari penjara. Tanpa basa-basi, Travis berkata kepada Dennis kalau dia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa menyewa tempat tinggal. Untungnya Dennis bersedia membantu Travis dan dia mengajak Travis pergi ke sebuah pertandingan tinju bawah tanah yang dikelolanya. Tanpa disangka-sangka, Travis tidak sengaja bertemu dengan Eric yang juga suka mengikuti pertarungan tinju di tempat ini untuk menghilangkan stres katanya. Karena Travis mantan petinju pro, dia yakin bisa memenangkan pertarungan dengan mudah melawan para petinju amatiran tersebut. Dan pertarungan duel 1 lawan 1 pun dimulai. Dan sesuai perkiraan, Travis berhasil memenangkan pertarungan dengan cepat dan mengantongi imbalan sebesar $400 dari uang taruhan yang didapatkannya itu. Selesai bertanding, Dennis membawa Travis pergi ke sebuah tempat latihan tinju. Di sana, dia dikenalkan dengan pemilik sasana itu yang bernama Frank. Awalnya saat Frank tahu siapa Travis, dia enggan menerima Travis untuk bekerja di tempatnya. Namun berkat bujuk rayunya Dennis, akhirnya Frank bersedia mempekerjakan Travis sebagai tukang pel di sana. Well, then be here tomorrow morning at 6 a.m. You're late, you're fired. Yeah, you're bad, bro. All right? Thank you, Frank. Dapat kerja lewat jalur ordal memang paling manjur dan satset dah. Jadi kalian yang masih nganggur, coba deh cari ordal. Walaupun Travis bekerja di sasana sebagai tukang pel, tapi jiwa petinjunya masih sangat melekat pada dirinya. Sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk memberikan saran kepada para petinju yang sedang berlatih di sana. Namun hal ini malah membuat Frank kesal karena dia tidak suka jika Travis ikut campur dalam caranya melatih anak-anak didiknya. Karena tidak ingin Travis mengganggu sesi latihannya, Frank menyuruh Travis untuk membersihkan meja resepsionis. Saat sedang bersih-bersih di sana, si resepsionis yang bernama Harry memberitahu Travis kalau dia ingin berlatih tinju, dia bisa datang lebih awal di hari Jumat. Karena di hari itu, Frank memiliki jadwal terapi fisiknya, sehingga dia akan datang terlambat ke tempat latihan. Mengetahui itu tentunya Travis sangat senang karena dia bisa memiliki kesempatan untuk berlatih tinju kembali setelah sekian lamanya tidak berada di atas ring. Frank has therapy every Friday, right? He goes to physical therapy. You can come in early on Friday mornings and, Thank you, Harry, man. hey.
Di Jumat pagi, akhirnya Travis memulai sesi latihan tinjunya lagi untuk pertama kalinya semenjak keluar dari penjara. Kebetulan salah satu petinju bernama Michael merupakan penggemar beratnya Travis dan dia bersedia membantu Travis untuk latihan tinju. Selesai latihan, Travis pun sempat memberi saran kepada Michael yang akan mengikuti turnamen tinju melawan tim Eddie dan Joy. Namun tiba-tiba Frank datang dan langsung memarahi Travis karena berlatih tinju secara diam-diam. Karena tidak tahan terus-terusan diperlakukan buruk oleh Frank, Travis pun bertanya apa yang membuat Frank begitu membenci dirinya. Ternyata alasan Frank kesal pada Travis karena Travis lebih memilih masuk penjara meski tidak bersalah dan menyerah pada kecintaannya terhadap tinju begitu saja. Tapi ternyata Frank ini tipe-tipe yang tsundere, di mana di luar terlihat dingin padahal di dalam hatinya dia sangat peduli kepada Travis. Hingga akhirnya dia menyuruh Travis untuk latihan sparring dengan Michael. That's it. Move it. Now stop. I'm not here. Well, you better fight like him. You're out of a job, you got me? Now get back in there, start throwing some punches, and... Keesokan harinya, di tempat barang rongsokan, Travis menemui ayahnya yang bekerja di sana. Saat bertemu sang ayah, Travis bertanya apakah ayahnya itu pernah menyesal telah menelantarkannya di panti asuhan. Bukannya menjawab pertanyaan Travis, Sam malah memberikan sebuah amplop peninggalan mendiang ibunya. Di amplop itu tersimpan foto-foto saat dirinya masih bocil, dan saat Travis melihat foto-foto itu, dia tidak sengaja menemukan nomor adik perempuannya, yaitu Kelly, di balik salah satu foto tersebut. Meski sang ayah tidak pernah berkata kalau dia merasa menyesal dan bersalah sudah meninggalkannya sendirian dulu, namun Travis tahu kalau ayahnya sengaja menunjukkan foto-foto ini sebagai penebusan dosanya tersebut. Suatu hari, Travis mendapat kabar kalau Michael mengalami kecelakaan mobil dan dia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Karena insiden ini, Frank terpaksa membatalkan pertandingan Michael melawan Joy. Tanpa diduga, Travis langsung menawarkan diri untuk menggantikan Michael bertanding. Sayangnya, Frank tidak setuju dan menolak memberi izin kepada Travis yang ingin sekali kembali beraksi di atas ring. Meski begitu, Travis tidak menyerah dan terus berusaha membujuk Frank agar bersedia mengizinkannya untuk bertinju lagi. Travis berkata bahwa dia tidak pernah menyerah pada tinju dan karena itulah dia membutuhkan bantuan Frank untuk memberikan kesempatan bagi agar bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Melihat kesungguhan Travis, akhirnya Frank pun luluh dan bersedia melatih Travis untuk mengikuti pertarungan tersebut. Dan mulai saat itu, sesi latihan Travis pun dimulai. That's it. Let's heat 'em up. Win a fight, lose a way, about to change now. I'm about to change now. This ain't a show. This ain't just about you anymore. You got my spot for me now that I am passing them. Cauliflower earlobes I released. I'm using them to them. Thanksgiving, I'm feasting them. I'll knock you out in the weekend. Do it. Do it for me. Because you beat 'em up. Just because you think you bad, don't make you bad. Suatu malam, Travis menemui Dana di tempat kerjanya untuk minta rujuk dengannya. Travis menyadari bahwa selama ini dia telah bersikap egois dan tidak memikirkan perasaan Dana saat lebih bertanggung jawab atas kematian asli daripada berjuang bersama-sama dengan Dana untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Dana yang juga masih mencintai Travis pun tidak pikir panjang untuk kembali lagi bersama Travis. Namun tiba-tiba mereka melihat Joy datang dan Travis bergegas menghampirinya. Ternyata Joy sudah tahu kalau orang yang akan menggantikan Michael untuk bertarung dengannya adalah Travis. Joy pun bertanya apakah Travis mengajukan diri untuk bertarung dengannya karena ingin merebut semua hal yang dimilikinya saat ini. Namun dengan tegas Travis menjawab kalau dia tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh Joy. Mendengar ucapan Travis, Joy terprovokasi dan mulai melontarkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Secara terang-terangan, Joy mengakui bahwa dirinya lah yang telah memberikan barang hat kepada Ashley. Dia sengaja menjebak Travis karena merasa iri dengan semua kekayaan dan ketenaran yang dimiliki oleh Travis. Mendengar fakta menyakitkan itu, Travis pun langsung emosi karena tidak menyangka jika temannya sendiri yang tega mencelakai Ashley hanya untuk menjebaknya. I'm gonna be pounding it in the ring. Setelah semua fakta itu terbongkar, keinginan Travis untuk mengalahkan Joy pun semakin kuat, hingga dia terus berlatih demi mempersiapkan diri dalam pertarungan nanti. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya hari turnamen pun tiba. Travis dan timnya pun tengah bersiap-siap di ruangan ganti. Tidak lama kemudian, Eddie datang untuk minta bicara berdua dengan Travis. Ternyata Eddie sudah tahu dari Dana kalau Joy lah orang yang telah mencelakai putrinya. Di situ Eddie meminta maaf atas semua kekilafan yang dilakukannya karena terhasut oleh rencana licik Joy, dan tidak mau mempercayai Travis yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. I know the truth.
Setelah salah pahamnya dengan Eddie sudah selesai, semua beban yang dipikul olehnya selama ini mulai terangkat satu persatu. Dan dia pun bisa sepenuhnya fokus dengan pertarungan yang akan segera dihadapinya itu. Berbeda dari turnamen terakhirnya beberapa tahun lalu, kali ini ayahnya, Sam, datang untuk mendukung Travis. Walaupun dia masih harus berhadapan dengan Eddie dan Joy sebagai lawannya, namun Travis tidak akan mengalah begitu saja dan tetap berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertarungan tersebut. Dan saat bel pertandingan dimulai, Travis dan Joy mulai saling melancarkan serangan masing-masing. Partner, buddy. We got something completely different. And yeah, Travis reduced to just defending himself. Whoa, the right, left. Still on his feet. He just seems uncomfortable tonight. Out of his element. Long time. He can't find you. What are you doing? Di ronde-ronde awal keduanya masih seimbang dan saling menyerang tanpa henti untuk menjatuhkan lawannya. Namun di beberapa ronde berikutnya, Travis sempat kesulitan menghadapi Joy yang sudah sangat berkembang pesat dalam kehebatan bertarungnya. Meski begitu, Travis tidak minder, apalagi pantang menyerah, dan terus berjuang mati-matian agar dapat mengalahkan Joy sebagai balas dendam atas kematian asli. Dan di detik-detik terakhir pertandingan, Travis pun mampu membalikan keadaan dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Joy. Back and forth. Here goes Austin, and the chariot is stunned. I can tell you, I've never seen one in my career in broadcast. Austin's got a rocket shot. Joe and Chariot has been pushed over. There it is, new champion. To the round 10, and your winner by knockout. What an emotional battle we have just witnessed. Pada akhirnya, pukulan tingkat dewa Travis berhasil menumbangkan Joy, dan Travis keluar sebagai juara di turnamen hari itu. Dan berkat tekadnya yang sekuat baja, Travis pun mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk bertarung di atas ring sebagai petinju sejati. Di akhir film, Travis mendatangi seorang wanita yang ternyata adalah Kelly, adik perempuannya. Saat mengetahui kalau pria di hadapannya itu adalah sang kakak tersayangnya, Kelly langsung memeluk Travis dengan begitu erat. Keduanya pun tak kuasa menahan tangis bahagia dan saling melepas rindu satu sama lain. Walaupun mereka sempat terpisah oleh jarak dan waktu, namun ikatan batin persaudaraan mereka tidak pernah terputus dan pasti akan selalu menemukan cara untuk bisa bersatu kembali. Dan film pun